Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa untuk hari ini? Senang sekali kali ini saya Eli kembali hadir menyapa Anda, tentunya Anda di seluruh Jawa Timur begitu ya. Karena memang kita akan berbincang di hari ini mengenai satu tema yang sangat luar biasa berkaitan dengan membangun kepercayaan investor yang menjadi kunci sukses realisasi investasi yang ada di daerah. Tentunya saya nggak akan sendiri karena memang konsepnya adalah ngobrol begitu kan. Kita bisa berdiskusi bersama dan yang pasti untuk diskusi kita, dialog kita untuk hari ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya akan langsung perkenalkan siapa yang menjadi tamu-tamu kita di hari ini karena memang beliau ini sangat luar biasa untuk bisa berbincang berkaitan dengan investasi. Bagaimana kan dengan wilayah Anda, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, bahkan mungkin yang agak jauh begitu ya, yang ada di Nganjuk, di Pacitan, atau di beberapa daerah lainnya yang ada di Jawa Timur. Saya akan memperkenalkan yang paling dekat dengan saya. Ini kalau tadi sebelumnya saya perkenalkan yang paling jauh begitu ya. Kali ini saya akan perkenalkan yang paling dekat dengan saya. Beliau yang merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Agus Wicaksono. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik. Sehat ya untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Pak Agus hadir juga ini yang bersama dengan kita Pak Aufa Zafiri. Apa kabar Pak Aufa? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa bertemu kembali dan hadir juga Pak Guntur Wahono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Oke, baik. terima kasih bersama dengan kita untuk hari ini dan Pak Muhammad Soleh. Apa kabar Pak Muhammad Soleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan ada juga Bapak Muhammad Nasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, Karena selalu. sangat harus lengkap begitu ya, ngobrol bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tuan rumahnya harus hadir juga. Kita hadirkan untuk Anda yang merupakan Ketua Tim Kinerja Pengawasan Penanaman Modal dari DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Taufik Maulana. Apa kabar Pak Taufik? Sehat Bu Eli. Terakhir disapa, tapi saya pengen Anda yang pertama berbicara Bapak. Baik, baik. Kalau bicara soal iklim investasi begitu ya, membangun kepercayaan investor. Kenapa ini menjadi kunci utama Pak untuk bisa menarik investasi yang ada di Jawa Timur, Pak Taufik? Baik, terima kasih Bu Eli. Kita tahu bersama bahwasannya kepercayaan adalah satu hal yang sangat krusial dan terdepan untuk menarik investor karena tidak hanya soal peluang dan potensi, meskipun sebegitu besarnya potensi dan peluang yang dimiliki, apabila itu tidak dihadirkan suatu kepercayaan kepada investor, maka tentunya investor tidak akan menanamkan modalnya di wilayah Jawa Timur, Bu Eli. Oke. Baik, saya geser ke Pak Nasih. Pak, apa sebenarnya menjadi indikator ketika kita sudah merasa Jatim sudah mampu menumbuhkan rasa percaya tadi kepada dari investor itu sendiri, Pak? Ya, tentu indikatornya ya banyak ya Mbak ya. Tapi paling tidak salah satunya itu adalah yang kalau boleh saya sebutkan itu pertama rasa aman. Rasa aman, oke. Ya, bahwa investasi itu bisa berjalan tanpa ada gangguan, tanpa ada ya macam-macam yang menghambat. Kemudian yang kedua, selain rasa aman, nyaman tentu. Nyaman, oke. Artinya dari akses perizinannya dipermudah, kemudian juga fasilitasnya mendukung. Ya, ketika investasi itu harus ada di salah satu daerah. Gitu. Jadi infrastrukturnya saya kira harus mendukung dan itu masuk dalam aspek kenyamanan itu tadi. Rasa aman dan nyaman. Pak Soleh, monggo, mungkin jenengan juga bisa menambahkan begitu ya. Apakah kita sudah cukup mumpuni Pak? Artinya beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur sudah bisa menawarkan rasa aman, nyaman tadi kepada para investor kita nantinya, Pak Soleh. Betul yang dikatakan oleh saudara saya ini, Gus Nasi. Ya. Yang penting bagi investor itu aman dan perizinan itu terlalu mudah, Mbak. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Pak Guntur, monggo bisa ditambahkan. Sebenarnya kalau kemudian berinvestasi itu gimana Pak untuk Jawa Timur? Kita sudah cukup on the track kah sebenarnya Pak? Memang selain aman, rasa nyaman, potensi ini juga sangat penting. Nah, apa gunanya kita punya potensi? Kemudian kalau rasa aman ini tidak diberikan kepada para investor, maka mereka akan enggan masuk. Kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi yang matang kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak ngerti bahwa
di wilayah itu akan ada investor masuk, kemudian juga akan dilakukan pemberdayaan masyarakat. Artinya melibatkan masyarakat di sekitar proyek yang akan dibangun oleh investor tadi, sehingga mereka ikut terlibat untuk bisa bekerja agar mendapat kesejahteraan. Itu pasti akan dapat dukungan daripada masyarakat. Oke, baik Pak Alfa, monggo Anda bisa menambahkan dulu Pak, keamanan, rasa aman tadi, kenyamanan, kemudahan begitu ya, proses yang tidak ribet tentunya, termasuk juga didukung infrastruktur tadi. Tambahan dari Anda Pak Alfa. Jadi kalau saya mungkin memberikan tambahan, lebih tepatnya kalau boleh bisa dibilang supporting system yang memadai. Bagaimana itu Pak? Jadi supporting system itu ketika seorang investor mau berinvestasi di suatu daerah, dia akan melihat selain akses, keamanan, kenyamanan, kebutuhan bahan bakunya dari mana, tenaga kerjanya apa. Ini supporting system. Ya? Inilah yang kemudian menjadi peran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika contoh akan ada suatu perusahaan masuk padat karya, maka kita juga harus menyiapkan masyarakat sekitar ini dibekali oleh pendidikan teknis yang support dengan kebutuhan investasi di situ. Oke, saya bergeser ke Pak Wakil Ketua. Bapak, seperti apa langkah konkret tentunya yang harus segera kita lakukan, Bapak, menuju upaya yang sudah dilakukan, disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi? Oke, dalam rangka terus menumbuhkan kepercayaan dalam berinvestasi di Jawa Timur, baik. Tentunya memang ini leading sektornya adalah DPMPTSP. Oke, bagaimana Tetapi itu? Ya, ini adalah butuh dukungan dan peran kita semua. Artinya apa? Artinya orang berinvestasi harus dipastikan bahwa saya investasi di Jawa Timur ini untung. Untung. Artinya untung ya, berarti dari sisi kepastian hukum, aturan yang tidak berubah kan itu. Terus pelayanan perizinan yang transparan, tidak ada pungli dan itu cepat prosesnya kan itu. Kemudian fasilitas, tidak mungkin DPMPTSP itu memberikan fasilitas. Mestinya soal infrastruktur. Ya ini harus benar-benar ada peta ya, peta investasi. Rupanya dari sumber daya alam ya yang ada di 38 kabupaten kota ini sudah terpeta ya oleh DPMPTSP. Maka seluruh OPD yang lain ini mendukung dari sisi infrastruktur, dari sisi yang lain. Sehingga kepercayaan investasi akan tumbuh bahwa saya menanamkan modal ya baik itu dari asing maupun domestik pasti untung. Nah, artinya kita tawarkan bahwa investasi di Jawa Timur itu memang hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, soal perjalanan sampai hari ini, kita cukup bangga dengan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita di atas rata-rata, bahkan di atas nasional. Nah, yang kedua, kita ini tertinggi di Jawa setelah DKI. Realisasi investasi kita itu cukup tinggi di atas yang lain. Artinya ini sudah on the track ya. Tapi bagaimanapun ya apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, tentu saja ini terus kita semangati bagaimana penanaman modal ya itu baik dari asing maupun dari domestik ini terus berkembang sehingga membantu pertumbuhan ekonomi dan muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Oke, sudah on the track begitu ya, target sudah tercapai, tapi jangan bangga dulu, jangan puas dulu begitu ya. Tantangannya masih berat, berat. Tantangan seperti apa sih Pak yang menurut Pak Agus lihat dalam investasi di Jawa Timur? Satu hal ya, orang berinvestasi itu memastikan kondusivitas daerah, baik dari sisi politik maupun dari sisi sosial. Nah, bagaimana ya antara eksekutif dan legislatif ini bisa saling menjaga, menghormati dan memberikan ruang masing-masing terhadap tupoksinya, sehingga tidak terjadi trouble ya. Dan itu tidak terjadi di Jawa Timur. Yang kedua ya, dari 38 kabupaten kota memang ada dinamika sosial, tetapi itu bisa diatasi oleh bupati, wali kota maupun ibu gubernur ya, oleh pemerintah provinsi, dan itu tidak berarti dan itu semuanya dijawab dengan program yang
yang sudah kita siapkan bersama pemerintah daerah. Sehingga kondusivitas terjaga, investasi pasti jalan dan tumbuh. Nah, itulah sebenarnya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, ya muaranya adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan Jawa Timur, utama secara ekonomi. Oke, baik. Saya nanti akan kembali ke Bapak Wakil Ketua. Saya ke Pak Taufik kembali terlebih dahulu. Pak Taufik, tim kerja pengawasan penanaman modal. Kita boleh diinformasikan juga Pak Taufik, apa saja sih mungkin program-program kerja yang sudah dilakukan? Artinya itu yang berkaitan dengan menghadirkan para investor di Jawa Timur, Pak Taufik. Baik, jadi di tempat kami di tim pengawasan penanaman modal secara umum juga bertanggung jawab terkait dengan capaian realisasi. Capaian realisasi ini adalah angka yang dikumpulkan dari masing-masing dari setiap titik ekonomi atau pelaku usaha. Nah, disitulah peran kami untuk mengumpulkan satu persatu di seluruh wilayah Jawa Timur, di mana kami juga memiliki target tentunya dari nasional itu untuk tahun ini di 155 triliun dan alhamdulillah sudah mendekati 50% untuk kuartal kedua ini. Betul. Nah, selain pencatatan realisasi, kami juga ada tupoksi terkait dengan fasilitasi permasalahan. Jadi tidak hanya kaitannya upaya dalam menarik investor, tetapi bagaimana investor yang sudah mulai percaya itu kita rawat dalam artian apabila menghadapi kendala-kendala khususnya dalam teknis administrasi perizinan, maka kami wajib untuk mendampingi. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya level perizinan ini tidak hanya di pemerintah provinsi saja, ada juga di pemerintah kabupaten kota, bahkan ada yang di pusat. Nah, kami di provinsi ini juga bertugas untuk menyamakan persepsi antar pelayan, antar DPM PTSP se-kabupaten kota se-Jawa Timur. Dalam artian bagaimana misalkan dalam pengurusan izin A di wilayah satu dengan yang lainnya tidak terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam SOP-nya, seperti itu. Oke, baik. Saya geser ke Pak Nasih, Pak. Beberapa daerah tentunya berbeda kondisinya. Tadi Pak Wakil Ketua juga sudah memberikan gambaran begitu ya. Apa upaya untuk bisa mensinergikan Pak antara daerah kondisi masing-masing tadi, pemerintah kabupaten kota masing-masing dengan Provinsi Jawa Timur untuk bisa menghadirkan para investor tadi, menarik investor ke Jawa Timur, Pak Nasih? Ya, tentu kalau kita lihat hari ini sebenarnya ini menjadi bagian dari upaya melakukan sinkronisasi itu tadi. Karena kita sebagai anggota Komisi C yang notabene berangkat dari daerah, tentu kita menjembatani komunikasi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten. Dan saya kira ya sepanjang tugas dari DPM PTSP ini kemudian bisa terus dioptimalkan dengan komunikasi yang intensif, saya kira tidak akan ada yang dirasa sebagai sebuah kesulitan di dalam hal misalkan tentang perizinan, kemudian tentang hal-hal lain. Artinya bahwa investasi yang ada di daerah itu meskipun misalkan dia masuknya melalui DPM PTSP misalnya, tetapi berbicara tentang berapa income yang didapat itu tentu pembagiannya kan sudah diatur juga, bahwa di daerah itu berapa, kemudian di kabupaten di provinsi itu berapa, termasuk juga mungkin dari nasional itu kan sudah diatur semua oleh undang-undang, sehingga kemudian tinggal bagaimana ini kemudian dipahami bersama. Memang betul seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa kesepahaman antara regional, kemudian lokal, termasuk nasional itu juga menjadi salah satu yang bisa mendorong percepatan daripada investasi yang ada di Jawa Timur ini. Jadi saya kira ya tinggal ya di sini kita hadir untuk menjadi bagian daripada upaya itu. Sepakat Bapak. Pak Muhammad Soleh, saya geser ke Anda begitu ya. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar Bapak untuk bisa menumbuhkan kepercayaan investor tadi di Jawa Timur? Bagi investor, kadang-kadang itu kan perizinan itu kan lama. Kadang-kadang
bagi investor megah itu Pak. Kadang-kadang perizinan itu sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Untuk di daerah saya Galian C itu ngurusnya izin itu lebih 1 tahun. Kadang-kadang digali itu 10 tahun habis. Ya kadang-kadang ya megah Mbak yang ngurusi untuk perizinan itu. Menurut saya. Oke, baik. Jadi secara aturan Pak Guntur monggo Iya. bisa ditambahkan serumit itukah kita Pak? Iya. Bagaimana Bapak? Jadi upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Oke. Perizinan Terpadu Satu Pintu Iya. adalah mengantisipasi bagaimana perizinan yang disebutkan Pak Soleh itu tidak terjadi. Oke. Dan ini upaya ini sudah dilakukan dan ini Oke. sekian tahun pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan itu. Nah, Jawa Timur ini terdiri dari 38 kabupaten kota, tentu punya potensi yang sangat luar biasa. Betul. Satu hal yang menarik adalah adanya keseragaman dalam rangka penanganan perizinan. Dipermudah sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menarik investasi. Baik itu dari penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing. Oke. Tetapi yang paling penting, siapapun mereka, itu harus mampu melibatkan masyarakat setempat, kemudian harapan kita harus mampu menumbuh kembangkan kesejahteraan masyarakat. Oke, betul. Nah, kuncinya di sana. Saya simpen itu Pak. Tapi saya akan ke Pak Taufik dulu. Semudah apa sebenarnya kita berinvestasi Pak? Para investor tadi untuk bisa melakukan investasi di Jawa Timur. Baik. Jadi mungkin untuk saat ini terkait dengan kemudahan ini, bagaimanapun itu diawali dari UCK tahun Oke. 2020, di mana itu seluruh perizinan itu ada banyak yang dipangkas daripada yang sebelumnya. Oke. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi informasi, di mana saat ini tentunya itu sangat masif, Iya. sehingga sangat diminimalisir, bahkan sudah tidak ada saya rasa perizinan itu yang dilakukan secara manuali. Semua Oke, otomatis. semuanya sudah computerized, Betul. oke. Dan itu menghadirkan menghadirkan sensasi atau ini dia bagi investor itu lebih Betul. lebih cepat gitu Rasa kan. trust-nya juga akan lebih ketika tidak Betul. tidak langsung berhadapan begitu ya, Betul, tapi tentunya menggunakan teknologi. juga Oke. tidak berhadapan antara manusia dengan manusia, sehingga itu meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan tentunya. Oke, Pak Taufik, berarti ketika ditanya butuh waktu berapa lama untuk mengurus perizinan di Jawa Timur, Pak? Secara umum itu tidak bisa saya jawab berapa hari atau berapa ini, karena itu Selama dokumen lengkap, persyaratan betul, lengkap? selama dokumen lengkap itu masing-masing perizinan, tentunya di kami itu ada sekitar ratusan izin yang kami handle, di mana itu memiliki SOP sendiri-sendiri ya, bagaimana itu berapa harinya. Akan tetapi start tenggat waktunya itu ketika pemohon itu sudah melengkapi seluruh berkas yang Berkas ada di tadi. dalam sistem, itu tentunya akan kami langsung periksa. Jadi dan itu kami pastikan izin itu kan setidaknya cuma ada 2 jalur. Dalam artian itu dikembalikan atau langsung ke proses selanjutnya, sehingga tidak digantung seperti itu. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Alfa, Bapak. Tadi ada PR nih dari Pak Guntur. Semuanya memang muaranya itu harus memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat. Anda melihat ini sudah terjadikah di Jawa Timur, Pak Alfa? Jadi ketika kita bicara investasi ada dampaknya ya pasti. Oke. Tadi Pak Waka sudah menyampaikan dan ini data, fakta bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini selalu tertinggi. Oke. Bahkan jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional. Nasional. Nah, ini fakta ini. Gitu. Kemudian kita lihat juga banyak sudah di Jawa Timur muncul industri-industri yang dalam tanda kutip raksasa ya, dari Korea, dari Jepang, dari Cina juga. Artinya, loh, ini Jawa Timur ini dipercaya oleh beberapa investor, sampai investor bisa berinvestasi di Jawa Timur. Dan tentunya apa? Setiap investasi yang ada ini kan menarik tenaga kerja. Betul. Nah, artinya coba mungkin dari Dinas Tenaga Kerjaan dilihat datanya berapa banyak jumlah masyarakat atau buruh yang bekerja di Jawa Timur ini. Dan saya rasa pasti jumlahnya jutaan gitu. Itu faktanya. Oke. Baik, Pak Wakil Ketua, monggo ditambahkan. Memang yang paling dinantikan itu adalah yaitu tadi berdampak secara langsung, secara ekonomi kepada masyarakat. Cuman ketika ditanya apakah itu berbanding lurus begitu dengan
para pencari kerja yang sudah terjawab kebutuhan mereka, termasuk juga daya beli masyarakat itu tentunya juga menjadi salah satu indikator juga tentunya. Bagaimana Pak Wakil? Jadi saya menyampaikan yang disampaikan Bapak Haji Soleh tadi. Oke, bagaimana? Jadi sebenarnya itu memang suara sunyi, tapi itu memang ya terjadi. Terjadi, baik. Tetapi yang pertama ya, kenapa proses izin itu dianggap lama? Yang pertama itu karena ketidaktahuan dari masyarakat kita. Ya, baik. Itu yang pertama. Maka yang disampaikan Mas Guntur, sosialisasi berkaitan dengan proses izin ini memang sangat perlu dilakukan oleh teman-teman DPM PTSP. Tetapi ya DPM PTSP ini sangat luar biasa sudah dari aspirasi yang berkembang bahwa proses perizinan itu terlalu berbelit-belit, terlalu lama. Akhirnya ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh teman-teman DPM PTSP. Salah satunya meluncurkan program online single submission, ya. Artinya itu bisa dilakukan konsultasi secara online maupun perizinan secara online. Itu kemudahan yang didapat dari para investor, ya, baik yang di dalam maupun di luar. Yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Baik, ya. betul. Mbak Leni, ya. Ya, saya Eli, Bapak. Mbak Eli, Siap. ya. Angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur itu cukup tinggi. Tetapi tekad pemerintah, ya, Ibu Gubernur, bagaimana terus mengurangi angka kemiskinan, ya, angka pengangguran, itu salah satunya dari kontribusi teman-teman DPM PTSP dan OPD yang lain, salah satu Dinas Tenaga Kerja. Baik. Tiap tahun melakukan job fair dan itu selalu terkomunikasikan dengan baik. Dijawab dengan angka berarti ya? Iya. Angka capaian. Ya, Sepakat. bukan hanya angka capaian, Tapi seluruh tenaga kerja ya, dari anak-anak kita yang baru lulus ya, Iya. mereka dimasukkan ke beberapa perusahaan. Baik. Nah, artinya dengan investasi yang tumbuh ya, pasti akan mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan, karena itu saling berkaitan ya Saling Pak ya? berkaitan. Jadi dimulai dulu dari investasinya dulu ditingkatkan, Oke. Nah. baru ke pertumbuhan ekonomi dan Tapi kesejahteraan. Oke. bagaimanapun awal tadi saya sampaikan Bagaimana Pak? bahwa kita ya jangan bangga. Oke. Banyak dari peta potensi ya. Kemarin kebetulan Bu Gubernur jadi ya. Seluruh kabupaten kota dan provinsi kan harus membuat rencana program jangka menengah. Ya. Paling lambat 6 bulan. Itu kan berisi visi misi dan agenda dan program selama 5 tahun ke depan. Nah, di situ saya melihat peta yang hari ini masih belum tergarap dengan baik. Yang sebenarnya itu investasi besar dari sumber daya alam yang hari ini belum dikelola dengan baik. Salah satunya kita punya Semeru. Ya. Dan itu Sudah ada pasirnya, program khusus ini berarti. pasirnya itu terbaik se-Indonesia. Oke. Dan lahannya itu punyaan PUPR ya, yang tentu saja di sana banyak kegiatan eksploitasi tapi tidak berizin. Nah, terus Jadi ya. wilayahnya kehutanan, Iya. itu masih belum terurus semua. Nah, kalau itu ada kerja baik, Oke. ya, ada izin, ya, sehingga investor bisa datang, bukan pasirnya yang dibawa, tetapi kita sudah siapkan pabriknya Oke. agar jadi beton, jadi ini, sehingga itu menaikkan nilai. Oke, baik Pak Wakil Ketua, karena durasi kita yang sudah sangat terbatas, saya memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Wakil Ketua kita untuk bisa memberikan closing statement-nya. Monggo silakan Bapak. Ya. Jadi saya berharap ya kepada mitra kami Oke. DPM PTSP ini terus ya bagaimana punya inovasi ya sehingga kepercayaan investor terhadap pemerintah Jawa Timur ini terus tumbuh. Baik. Dan ini luar biasa ya pertumbuhan yang terjadi Iya. ini membawa dampak yang luar biasa akan kesejahteraan masyarakat Jawa Di Jawa Timur. Timur. Baik, terima kasih. Saya geser ke Pak Alfa. Closing statement-nya bisa disampaikan Bapak, monggo.
Kalau dari saya, jadi melalui forum ini, saya sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Sepakat. Jadi tolong dihindari narasi-narasi negatif, tolong dijaga kondusivitas di daerah masing-masing, agar inilah yang menjadi modal atau fondasi dasar investor bisa masuk di Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Guntur. Closing statement-nya Ya. dinantikan. Silakan Bapak. Jawa Timur tentu akan membuka seluas-luasnya kepada investor untuk bisa masuk, untuk Baik. bisa bekerja. Tetapi jangan lupa, jangan sampai memberikan upah di bawah UMR. Itu penting. Betul. Karena itu adalah kesejahteraan masyarakat yang harus kita utamakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pesannya sangat menyentuh. Pak Muhammad Soleh, monggo silakan closing statement-nya bisa disampaikan Bapak. Bagi perizinan Jawa Timur, Oke. tolong persyaratan perizinan dipermudah, itu aja. Biar investor tambah semangat dan PAD Jawa Timur tambah Tinggi. tinggi. Oke, baik. Langkah konkret. Monggo Iya. silakan Pak Nasi, closing statement-nya bisa disampaikan. DPM PTSP punya program podcast. Podcast ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur, Insya maka Allah, oke. melalui podcast inilah komunikasi itu dibangun Oke. dan insya Allah investasi akan semakin besar di Jawa Timur. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Tinggal langkah konkret kita. Tentunya Pak Taufik, monggo. Sebagus apapun program ketika tidak tersosialisasikan dengan baik, maka tidak akan ada hasil yang maksimal. Bagaimana upaya dari DPM PTSP, Pak? Closing statement dari Anda. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Dewan tadi sudah Baik. sangat tepat. Ya. Bagaimanapun salah satu strategi kunci adalah bagaimana memasifkan sosialisasi terkait dengan pengaturan perizinan, Ya. di mana sebenarnya itu secara tekstualnya mungkin mudah, akan tetapi masih banyak masyarakat ataupun investor yang tidak mengetahui terkait dengan Betul. langkah-langkah tersebut. Betul, itu yang Nah, menghambat juga akhirnya Betul, ya. betul sekali. Maka Ya. mungkin, ya betul. Jadi kami masih sampai saat ini masih sering hingga jemput bola ya Bu ya, jemput bola ke lapangan, bagaimana terhadap beberapa list perusahaan atau investor yang kami rasa butuh didorong untuk pengurusan izinnya, itu kami jemput bola ke lapangan sampai saat Oke. ini. Ada berapa banyak Pak tim yang diturunkan untuk bisa melakukan sosialisasi itu, Pak Taufik? Biasanya kami setiap bulan itu tetap ada 2 atau 3 kali, akan tetapi karena luasnya wilayah kami tidak bisa serempak langsung ke 38 kabupaten kota. Betul. Tetapi paling tidak dalam 1 bulan itu ada 3 kabupaten kota yang biasanya kami kunjungi untuk jemput bola terkait dengan perizinan tadi. Sampai wilayah yang ujung, Wilayah yang tersapakah? ujung. Betul, sampai Banyuwangi, Pacitan, Pacitan, tersapa juga. Trenggalek. Betul. Oke. Madura bagaimana? Ini pesan khusus ini. Yes, Baik, kalau siap. Madura sudah cukup tersapa ya Pak ya untuk Siap. itu. Semoga kedepannya baik. Matur nuwun sangat Pak Taufik, Yes. Bapak-bapak dari Komisi C, DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat kembali bekerja. Kita menantikan langkah konkret untuk bisa mendorong hadirnya para investor di Jawa Timur. Tentunya tadi bisa kita lakukan menumbuhkan kepercayaan terlebih dahulu. Itu kunci utama yang menjadi diskusi kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.